Jelang keberangkatan, pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur siapkan 4 unit bus untuk transportasi jemaah haji. Empat daerah di Provinsi Jambi rawan karhutla, Satgas terus lakukan upaya antisipatif. MUI Kabupaten Merangin melakukan bimbingan dan pembinaan agama untuk suku anak dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Anda kembali menyaksikan Jambi hari ini, edisi Minggu 11 Mei 2025. Dan selain 3 topik utama tadi saudara, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Anastasia Laga. Dan saya Chandrika Divani, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengawali Jambi hari ini dalam segmen Ibadah Haji 1446 Hijriah. Saudara Kanwil Kemenak Provinsi Jambi memastikan pemberangkatan jemaah haji Provinsi Jambi mulai dilakukan pada 14 Mei 2025. Sebelum diberangkatkan menuju embarkasi Batam, jemaah haji yang tergabung dalam kloter 13 ini terlebih dahulu akan masuk asrama haji Jambi. Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi memastikan pemberangkatan jemaah haji asal Provinsi Jambi mulai dilakukan pada 14 Mei 2025. Proses pemberangkatan dimulai dengan masuknya para jemaah haji ke asrama haji Jambi yang menjadi embarkasi haji antar Provinsi Jambi pada 13 Mei 2025. Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kanwil Kemenak Provinsi Jambi Wahyudi Abdul Wahab mengatakan, ada 8 kelompok terbang yang nantinya secara bergantian masuk ke asrama haji Jambi sebelum diberangkatkan menuju embarkasi Batam. 8 kloter ini yakni 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, dan kloter 24. Keberangkatan jemaah haji tahun ini berbeda dari tahun sebelumnya, di mana keberangkatan tidak dilakukan setiap hari. Kita ketahui bahwa jemaah haji Provinsi Jambi itu tergabung dalam 7 kloter utama. 7 kloter utama ini berjumlah secara keseluruhan adalah 2.938 jemaah. Jadi ada kloter 13, 14, 16, 18, 19, 20, kemudian dilanjutkan dengan kloter 24. Wahyudi Abdul Wahab menambahkan, sama seperti tahun sebelumnya, pada penyelenggaraan ibadah haji tahun ini, Kanwil Kemenak Provinsi Jambi juga menyiapkan Satgas Ramah Lansia dan aplikasi untuk memantau jemaah lansia. Pada musim haji tahun 2025 ini, Kanwil Kemenak Provinsi Jambi akan memberangkatkan 2.938 orang yang terdiri dari jemaah, KBIHU, dan PPIH Kloter. Redi Arta, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, Kanwil Kemenak Provinsi Jambi menyiapkan Satgas Khusus Lansia dan Disabilitas, Rumah Ramah Lansia, dan aplikasi Harmain pada penyelenggaraan haji tahun 1446 Hijriah. Selain untuk memberikan pelayanan optimal kepada jamaah haji lansia dan disabilitas, Satgas khusus tersebut juga disiapkan untuk mendukung suksesnya penyelenggaraan haji tahun 1446 Hijriah. Berbagai persiapan terus dilakukan Kanwil Kemenak Provinsi Jambi menjelang keberangkatan jamaah haji ke Tanah Suci Mekah. Salah satunya menyiapkan Satuan Tugas Khusus Lanjut Usia dan Disabilitas. Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kanwil Kemenak Provinsi Jambi, Wahyudi Abdul Wahab mengatakan, Satgas khusus tersebut dibentuk untuk mewujudkan pelayanan optimal kepada jamaah haji lansia maupun disabilitas. Pada musim haji tahun ini, kuota jamaah haji lansia dan disabilitas mencapai 31% atau 773 orang dari total kuota jamaah haji Provinsi Jambi. Satgas khusus bentukan Kanwil Kemenak Provinsi Jambi itu nantinya akan bertugas untuk mendampingi jemaah haji lansia maupun disabilitas sejak masuk ke asrama haji Jambi. Selain Satgas khusus, Kanwil Kemenak Provinsi Jambi juga membentuk Rumah Ramah Lansia dan Disabilitas di asrama haji.
Rumah ramah lansia ini akan menjadi tempat untuk mengakomodir seluruh kebutuhan jamaah haji lansia hingga keberangkatan. Tahun ini kita coba optimalisasi pelayanan jamaah haji itu dilakukan dengan paling tidak ada 3 hal penting ya, 3 hal penting. Pertama, kita membentuk satuan tugas khusus Satgas Lansia dan Disabilitas karena jumlah lansia kita masih cukup signifikan, kurang lebih 31% atau 773 orang. Satgas khusus ini akan bertugas mendampingi jamaah haji lansia dan disabilitas sejak mereka masuk ke aula asrama haji pada kegiatan one stop service sampai dengan mereka keberangkatan menuju ke Bandara Sultan Taha Saifuddin Jambi. Wahyudi Abdul Wahab menambahkan, dalam upaya mewujudkan suksesnya pelayanan haji pada tahun ini, Kanwil Kemenak Provinsi Jambi juga telah mengembangkan aplikasi Haji Ramah Lansia dan Disabilitas atau Harbain. Aplikasi tersebut dibuat untuk mendata secara spesifik seluruh lansia maupun disabilitas berkebutuhan khusus. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Pemkab Tanjung Jabung Timur menyiapkan 4 unit bus untuk akomodasi antar jemput jamaah menuju asrama haji Jambi. Jemaah haji asal Kabupaten Tanjung Jabung Timur dijadwalkan berangkat menuju asrama haji Jambi pada 14 Mei mendatang. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah menyiapkan 4 unit armada bus untuk transportasi keberangkatan dan kepulangan jamaah haji dari atau ke asrama haji Provinsi Jambi. Sesuai jadwal, 127 orang yang terdiri dari 125 jamaah haji dan 2 petugas haji asal Kabupaten Tanjung Jabung Timur akan berangkat ke Tanah Suci Mekah pada penyelenggaraan haji tahun ini. Kabak Kesra Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Taufik Hidayat mengatakan, pelepasan jamaah haji akan dilakukan pada 14 Mei mendatang, sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sementara keberangkatan menuju asrama haji Jambi akan dilakukan pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Jamaah haji Kabupaten Tanjung Jabung Timur tergabung dalam kloter 14 embarkasi antara Jambi. Sesuai dengan jadwal yang ditentukan, koper besar yang berisi barang keperluan jamaah haji dikirimkan 1 hari menjelang keberangkatan. Jelang 3 hari keberangkatan, seluruh jamaah haji asal Kabupaten Tanjung Jabung Timur diimbau untuk tetap selalu menjaga kesehatan dan pola makan. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tebo memastikan jadwal keberangkatan jamaah haji asal Kabupaten Tebo pada 16 Mei 2025. Jamaah haji Tebo tergabung dalam kloter 16 bersama dengan jamaah haji Kabupaten Sarolangun dan Muaro Jambi. Usai melaksanakan berbagai tahapan penyelenggaraan ibadah haji, para jamaah haji asal Kabupaten Tebo kini tengah mempersiapkan diri untuk pemberangkatan ke Tanah Suci Mekah. Dari jadwal yang ditentukan, jamaah haji asal Kabupaten Tebo akan berangkat pada 16 Mei mendatang. Jamaah haji Tebo tergabung dalam kloter 16 bersama dengan jamaah haji Kabupaten Sarolangun dan Muaro Jambi. Kasih Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenak Tebo Darmawi mengatakan, jamaah haji asal Kabupaten Tebo akan diberangkatkan dari pendopo rumah dinas Bupati Tebo menuju asrama haji Jambi dengan menggunakan 5 armada bus. Keberangkatan yang dijadwalkan pada pagi hari itu rencananya akan dilepas oleh Bupati Tebo Agus Rubianto. Pada penyelenggaraan haji tahun ini, kantor Kemenak Tebo akan memberangkatkan 191 jamaah dan 1 orang pendamping. Intizam, TVRI Jambi melaporkan. Kepala Kantor Kemenak Kota Jambi mengimbau agar pihak keluarga tidak mengantar jamaah haji hingga ke asrama haji. Imbauan itu dilakukan untuk menjaga kondusivitas dan ketertiban di asrama haji Jambi menjelang keberangkatan. 657 jamaah haji asal kota Jambi dijadwalkan akan berangkat pada 13, 14, dan 26 Mei mendatang.
Sebelum diberangkatkan ke Tanah Suci Mekah, seluruh jemaah haji akan terlebih dahulu masuk ke asrama haji Jambi. Untuk menghindari terjadinya kerumunan saat proses pengantaran, kantor Kemenag Kota Jambi minta agar pihak keluarga tak mengantar jamaah haji hingga ke asrama. Kasih Haji Kemenag Kota Jambi Muhammad Holis mengatakan, keluarga jamaah haji diperbolehkan mengantar jamaah haji hingga ke kantor Wali Kota Jambi. Kantor Kemenag Kota Jambi merekomendasikan pelepasan jemaah haji cukup dilakukan di kediaman masing-masing untuk menjaga sterilitas asrama haji. Muhammad Holis menambahkan, selama penyelenggaraan haji 1446 Hijriah, asrama haji akan dijaga oleh pihak keamanan, baik TNI Polri maupun Satpol PP dan Dinas Perhubungan. Nantinya selama di asrama haji, seluruh jamaah akan diberikan pembekalan hingga pengecekan kesehatan sebelum keberangkatan menuju Tanah Suci Mekah. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. 5 peserta seleksi P3K Kota Jambi tidak hadir saat pelaksanaan seleksi. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di Jambi hari ini. Anda kembali bersama kami saudara dalam Jambi hari ini. 4 kabupaten di Provinsi Jambi ditetapkan sebagai daerah rawan karhutlah. Satgas di kabupaten kota diminta segera melakukan sosialisasi dan imbauan kepada masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar. BPBD Provinsi Jambi mulai melakukan mitigasi daerah rawan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Lahan gambut masih menjadi perhatian serius BPBD dalam penanganan karhutla pada tahun ini. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jambi Bahyuni Deliansyah mengatakan, ada 4 kabupaten yang menjadi daerah rawan karhutla di Provinsi Jambi. 4 kabupaten itu yakni Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat, Muaro Jambi, dan Kabupaten Tebo. Keempat kabupaten yang rawan karhutla tersebut merupakan daerah lahan gambut. Untuk mengantisipasi terjadinya karhutla, BPBD Provinsi Jambi telah meminta tim Satgas Karhutla di Kabupaten Kota untuk segera melakukan sosialisasi dan imbauan kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Menurut prediksi BMKG Jambi, saat ini Provinsi Jambi tengah memasuki musim peralihan dari musim penghujan ke musim kemarau. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, seleksi P3K gelombang kedua pemerintah Kota Jambi telah selesai digelar. Dari 1.468 honorer yang mengikuti ujian seleksi, 5 diantaranya tidak hadir saat ujian. Pemerintah Kota Jambi telah melakukan ujian seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K gelombang kedua tahun 2025. Ujian seleksi P3K itu diikuti 1.468 honorer Pemkot Jambi dari seluruh OPD. Kabid Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi, Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Jambi, Andika Wahyu mengatakan, dari perhitungan awal, ada 5 peserta yang tidak mengikuti ujian seleksi. Sejauh ini belum diketahui secara pasti apa yang menjadi penyebab peserta tidak hadir. BKPS DMD Kota Jambi akan melakukan penghitungan dan rekap kembali peserta yang tidak hadir saat ujian seleksi untuk dimasukkan ke dalam berita acara.
gelombang kedua, kita belum ada aturan terkait dengan paruh waktu. Karena untuk yang P3K paruh waktu itu baru aturannya yang untuk gelombang pertama atau yang terdata dalam database. Tapi kita masih menunggu apakah nanti yang tidak lulus di gelombang kedua ini dalam seleksi CAT bisa diangkat menjadi paruh waktu, tapi kita masih menunggu. Jadi aturan untuk paruh waktu gelombang kedua belum ada. Andika Wahyu menambahkan pemerintah Kota Jambi saat ini masih menunggu instruksi dari pemerintah pusat terkait kebijakan untuk P3K yang tidak lolos ujian seleksi pada gelombang kedua dapat dijadikan P3K paruh waktu. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, pemerintah Kota Jambi segera memperbaiki jembatan Sari Bakti Kecamatan Alam Barajo pada tahun ini. Pemerintah Kota Jambi akan mengucurkan anggaran 4,1 miliar rupiah untuk perbaikan jalan. Jembatan Sari Bakti di Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi yang amblas sejak beberapa bulan lalu masuk daftar perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan. Perbaikan rencananya akan disegerakan pada tahun ini, mengingat jembatan tersebut berada di kawasan padat lalu lintas. Kabid Bina Marga Agus Setiawan mengatakan, perbaikan jembatan tidak hanya berupa pemulihan, namun juga dilakukan perubahan dimensi. Jembatan akan dibangun ulang dengan lebar 9 meter dan panjang 19 meter. Penambahan ruas jembatan tersebut untuk menunjang kapasitas kendaraan yang lebih besar. Perbaikan jembatan akan menghabiskan anggaran 4,1 miliar rupiah. Perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan menjadi fokus dan perhatian Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jambi, Maulana dan Diza Hazra Al-Josa. Dari target 100 hari program perbaikan infrastruktur jalan oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jambi, saat ini baru 66 ruas jalan yang telah diperbaiki. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, pertumbuhan perekonomian di Batanghari selama 2 tahun terakhir melambat. Perlambatan ini dipengaruhi oleh sektor pertambangan dan penggalian yang kebijakannya diatur oleh pemerintah pusat dan Provinsi Jambi. Dalam 2 tahun terakhir, laju pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Batanghari mengalami fluktuasi. Berdasarkan data BPS, laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 hanya 3,71% dan pada tahun 2024 2,99%. Kepala BPS Batanghari Hartono mengatakan, melambatnya pertumbuhan perekonomian ini dipengaruhi oleh sektor pertambangan dan penggalian yang mengalami pertumbuhan negatif hingga 11,32%. Sementara untuk sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan masih menjadi potensi penyumbang pertumbuhan positif dengan nilai 43,25%. Hartono mengatakan tingkat pertumbuhan perekonomian Batanghari diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB tahun 2024. Memang jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya, tahun 2023 mengalami perlambatan. Tahun 2023 ekonomi Batanghari tumbuh 3,71%. Di 2024 ini ekonomi Batanghari tumbuh 2,99%. Kalau dilihat sektornya, sektor pertambangan dan penggalian saja yang negatif ya. Hartono menambahkan meski pertumbuhan perekonomian melambat, namun tingkat perekonomian masyarakat masih dalam kategori baik dan stabil. Tingkat perekonomian masyarakat masih sesuai PDRB atas dasar harga berlaku yang mencapai Rp29.149.800.000 dengan PDRB per kapita mencapai Rp82,61 juta. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara Gubernur Al-Haris ajukan pembangunan Ujung Jabung ke pemerintah pusat. Informasi selengkapnya usai jeda, saudara, tetaplah bersama kami di Jambi hari ini.
Anda kembali bersama kami saudara dalam segmen advertorial. Menghadiri pelantikan pengurus GAPKI Cabang Jambi periode 2025-2030, Gubernur Jambi Al-Haris memastikan pemerintah Provinsi Jambi tengah mengupayakan percepatan jalur ekspor produksi CPO daerah sebagai bagian untuk mewujudkan suksesnya program hilirisasi. Gubernur Jambi Al-Haris memastikan pemerintah Provinsi Jambi tengah mengupayakan percepatan jalur ekspor produk minyak kelapa sawit mentah atau CPO daerah. Hal tersebut disampaikan Gubernur Jambi Al-Haris saat pelantikan pengurus Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI, Cabang Jambi periode 2025-2030. Al-Haris mengatakan mempersingkat jalur ekspor CPO tersebut dilakukan dengan mendorong pembangunan pelabuhan Ujung Jabung ke pemerintah pusat. Nantinya melalui pelabuhan Ujung Jabung, produksi minyak kelapa sawit mentah asal Provinsi Jambi tidak lagi harus diekspor melalui Dumai maupun pelabuhan lain yang menambah biaya dan waktu. Percepatan pembangunan pelabuhan Ujung Jabung diupayakan Pemprov untuk mengoptimalkan pertumbuhan ekspor daerah, baik dari sektor perkebunan sawit maupun dari berbagai sektor unggulan lainnya, yang sangat diharapkan dapat memberikan dampak ekonomi. Al-Haris menekankan, mendorong pembangunan pelabuhan Ujung Jabung menjadi bagian strategis yang diupayakan pemerintah Provinsi Jambi untuk mendukung dan menyukseskan program hilirisasi yang terus digaungkan pemerintah pusat. Semakin bagusnya dalam mendapatkan visi-misi pemerintah di lapangan. Kenapa? Pak Presiden mendorong agar bagaimana kita hidupkan hilirisasi, kan? Dan kita punya perkebunan yang CPO-nya juga baik ke depan saya kira. Nah, minyak kita, minyak goreng kita juga sebenarnya masih banyak dari Al-Haris berharap kolaborasi erat antara pemerintah daerah dan GAPKI dapat memaksimalkan program-program pertanian berkelanjutan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Bupati Sarolangun Hurmin melakukan kunjungan kerja ke Dusun Sungai Duri, Desa Napal Melintang, Kecamatan Limun. Kunjungan kerja itu dilakukan dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat terkait potensi wisata Goa Selopeta. Desa Napal Melintang yang dikenal sebagai Desa Induk Semang Bukit Bulan ini merupakan salah satu desa terpencil di Kabupaten Sarolangun. Kedatangan Bupati Sarolangun Hurmin beserta rombongan ke Desa Napal Melintang disambut hangat oleh kepala desa dan masyarakat. Pada kunjungan kerjanya, Hurmin melakukan pertemuan dan dialog dengan masyarakat untuk menyerap aspirasi terkait pembangunan infrastruktur jalan dan tower telekomunikasi, serta pengembangan potensi wisata alam Goa Celopetak. Kepala Desa Napal Melintang Muhammad Lutri mengapresiasi kepedulian Bupati Hurmin untuk mengunjungi desanya. Desa Napal Melintang menjadi salah satu desa yang mendapatkan perhatian dan apresiasi dari Bupati Sarolangun. Oleh karena mengurus perizinan jalan dari Dusun Dalam ke Manggio, Pak. Dah tobi-tobi, Pak. Sudah tuh, Pak, banyak yang usianya ada dalam umur, Pak. Lupa lah, nah, itulah. Apalagi musim kemarau, Pak. Ada tahun yang lalu kemarau itu panjang, sehingga, Pak, gagal tuh sampai lebih. Hurmin mengatakan ada beberapa poin penting yang menjadi atensi dan prioritas pembangunan jangka pendek dan jangka panjang di Desa Napal Melintang yang harus direalisasikan. Selain pembangunan infrastruktur jalan, potensi wisata dan jaringan telekomunikasi di Desa Napal Melintang juga menjadi perhatian Pemkab Sarolangun. Nak melihat langsung dan nengok langsung. Memang mana yang gua Celopetak katanya kan bisa disebut di Sarolangun kan kota 1000 gua bisa karena saking banyaknya gua, tapi potensi gua yang mana yang harus kita tonjolkan dulu. Nah, makanya kami turun langsung dengan kawan DPRI juga, seluruh ada wakil ketua DPR juga dari dinas-dinas yang lain, pariwisata dan TU. Nah, yang mana kalau memang nantinya anggaran itu ada, yang mana harus kita kerjakan dulu.
Nah, makanya promosi dulu, dan memang masyarakat juga kami berharap dalam hal ini baik dari pemerintahan juga harus mendukung. Kadang-kadang kita punya niat baik, nak bangun, kadang-kadang nak numpang lewat jalan, kadang-kadang semeter bayar. Macam mana gitu, nak maju macam itu. Hurmin minta agar dinas terkait melakukan kajian terkait izin dan rencana pembangunan ruas jalan menuju Dusun Manggis, yang hingga saat ini masih menjadi dusun terisolir. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Untuk merajut tali silaturahmi, SKK Migas Petrochina International Jabung Ltd menggelar kegiatan halal bihalal. Kegiatan yang digelar di gedung workshop Lagan Staging ini mengundang penceramah kondang asal Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Ustadz Fahrudin Nur. Ustadz Surya. Manajemen PetroChina Jabung Ltd Jumat kemarin menggelar halal bihalal. Kegiatan ini dilaksanakan di gedung workshop Lagan Staging, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kegiatan yang mengusung tema harmoni dalam keberagaman merajut kekuatan dan sinergi tim ini dihadiri oleh karyawan PetroChina, kontraktor, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan berbagai elemen lainnya yang berada di area kerja Geragai. Field Manager PetroChina Jabung Ltd Iwayan Suandana mengatakan, kegiatan ini menjadi agenda rutin yang digelar setiap tahunnya. Sebelum dilaksanakan di area kerja Geragai, halal bihalal lebih dahulu diselenggarakan di area kerja PetroChina Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada 29 April yang lalu. Momentum halal bihalal merupakan sarana untuk mempererat silaturahmi, meningkatkan keimanan serta kebersamaan antar karyawan dan subkontraktor yang berada di bawah naungan SKK Migas PetroChina International Jabung Ltd dan juga masyarakat sekitar. Setiap tahun untuk meningkatkan kebersamaan antar karyawan yang ada di Jabung. Ya, seluruh karyawan kami undang yang ada di area Geragai. Kami kebetulan ada 2 area. Hari ini untuk seluruh karyawan di area Geragai, termasuk karyawan kontrak. Kemarin sudah kami lakukan juga di area Utara, sudah selesai. Hari ini kita di area Geragai. Nah, dengan kegiatan ini kita harapkan seluruh karyawan bisa bekerja semangat dan kebersamaan, meningkatkan produktivitas kita sehari-hari, yang juga berkontribusi terhadap daerah dan juga. Ketua Panitia Halal Bihalal Mahmudi mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk menjaga hubungan silaturahmi yang baik antar sesama karyawan PetroChina dan karyawan subkontraktor. PetroChina akan selalu hadir dan menggelar berbagai kegiatan yang bersifat positif. Kegiatan ini tak hanya dihadiri karyawan muslim, namun karyawan non-muslim dari berbagai lintas agama pun turut hadir dalam acara tersebut. Tapi tetap semangatnya adalah satu, yaitu untuk persatuan kesamaan. Sehingga dalam rangka ini alhamdulillah bersama dengan baik dan semua dari sini suku agama, suku dan di sini. Salah seorang karyawan non-muslim, Danang Santoso, mengapresiasi kegiatan halal bihalal ini. Danang Santoso mengatakan, kegiatan ini sangat positif dalam menjaga silaturahmi dan kerukunan antar karyawan. Supaya acara ini rutin dilaksanakan, diselenggarakan, Pak, karena ini sangat positif sekali buat karyawan, untuk kerukunan antar umat beragama, antara karyawannya yang tidak hanya muslim, ada Katolik, Kristen, Hindu gitu ya. Dengan acara ini kita dapat bersatu, kita dapat menjalin silaturahmi, saling memaafkan dan menjalin kerukunan. Ya, saya sangat mendukung dan sangat mengapresiasi positif kegiatan ini. Sementara itu, Field Admin Superintendent Endang Susilawati mengatakan, momentum silaturahmi sangat baik untuk mempererat hubungan kekeluargaan agar terciptanya rasa saling peduli, kebersamaan, dan kekompakan antar sesama karyawan. Semoga dengan acara halal bihalal ini kita bisa mendapat hikmahnya, yaitu terus rendah hati. Admin Security Yayu Fitriani mengatakan, halal bihalal dapat mengukuhkan keimanan dan mempererat tali persaudaraan antar umat beragama di perusahaan. Dengan adanya
mempererat ya seperti yang disampaikan tadi Ustadz bahwa mempererat kekeluargaan, silaturahmi, saling menyayangi, tetap bersinergi, bekerja dengan baik dan tentu saja semangatnya tetap harus selalu menyala terus. Pernyataan senada turut disampaikan oleh Henry Suyanto. Menurut Henry Suyanto, halal bihalal menjadi momentum untuk saling bermaaf-maafan. Selain dapat bertemu dengan sesama karyawan, antar departemen, halal bihalal juga turut mempertemukan antar karyawan dan pimpinan. Menambah iman kita dengan adanya ceramah-ceramah dari Ustadz. Sudah juga untuk persaudaraan antara karyawan bergabung. Halal bihalal ini menghadirkan penceramah kondang asal Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Ustadz Fakhrudin Nur. Dalam tausiahnya, Ustadz Fakhrudin menyampaikan pentingnya menjaga silaturahmi antar sesama umat manusia. Dengan penyampaian yang sederhana, ceramah ini mampu membuat seluruh karyawan yang hadir tertawa. Kliva Fatria, TVRI Jambi melaporkan. Demi menjaga situasi Kamtibmas, Polres Batanghari imbau siswa tidak konvoi rayakan kelulusan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetap di Jambi hari ini. Sesaat lagi. Saudara, Anda masih di Jambi hari ini. Kasat Lantas Polres Batanghari mengimbau siswa agar tidak merayakan kelulusan dengan konvoi kendaraan. Selain untuk menghindari laka lantas, larangan konvoi kendaraan juga bertujuan untuk memberikan kenyamanan bagi pengguna jalan. Satuan Lalu Lintas Polres Batanghari mulai melakukan berbagai antisipasi untuk menghindari aksi dan kegiatan negatif yang sering dilakukan siswa saat merayakan kelulusan, salah satu dengan konvoi kendaraan di jalan raya. Kasat Lantas Polres Batanghari Ibtu Agung Prasetyo minta agar pihak sekolah untuk dapat mengingatkan dan mengajarkan siswanya dengan tidak melaksanakan kegiatan di luar lingkungan sekolah. Selain mengganggu ketertiban umum, konvoi kendaraan juga dapat merugikan pengendara lainnya. Siswa dapat melaksanakan kelulusannya dengan cara sederhana atau mengisi dengan kegiatan yang lebih positif. Ibtu Agung Prasetyo menambahkan pihaknya akan melakukan patroli di sepanjang Jalan Kota Muara Bulian dan pusat keramaian yang kerap menjadikan tempat berkumpulnya remaja khususnya pelajar. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Ya, Saudara, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo melarang pihak sekolah menggelar perpisahan siswa yang memberatkan orang tua siswa. Pihak sekolah disarankan untuk menggelar perpisahan siswa secara sederhana dengan mengutamakan nilai edukatif. Acara pelepasan siswa saat ini menjadi pro dan kontra di tengah masyarakat. Biaya yang mahal kerap menjadi keluhan orang tua siswa saat acara perpisahan siswa. Agar tidak menimbulkan pro dan kontra, sejumlah daerah telah mengeluarkan kebijakannya masing-masing terkait acara perpisahan siswa, termasuk di Kabupaten Bungo. Pemkab Bungo melalui Disdikbud telah mengeluarkan instruksi baru terkait penyelenggaraan acara perpisahan siswa. Dalam instruksinya, Disdikbud tetap memperbolehkan acara perpisahan siswa, namun harus dilakukan secara sederhana dan tidak membebani orang tua siswa. Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo Endi mengatakan, acara perpisahan siswa harus lebih mengutamakan nilai edukatif dibandingkan kemewahan. Acara perpisahan siswa menjadi momentum yang menginspirasi dan menciptakan kenangan bagi siswa, bukan sekedar ajang pamer kemewahan. Ini berkenan tentang masalah perpisahan anak sekolah, termasuk wisuda dari TK, SD dan SMP, baik negeri maupun swasta. Kita sudah menyampaikan surat kepada seluruh satuan pendidikan mengenai larangan tentang masalah perpisahan dan wisuda. Dan itu surat sudah kami sampaikan, sampai hari ini kami belum mencabut surat itu. Sebagai alternatif, Endi mendorong agar pihak sekolah menyelenggarakan acara perpisahan siswa dengan nilai edukatif seperti pentas seni,
pameran karya siswa atau kegiatan sosial lainnya. Muhriandi, TVRI Jambi melaporkan. Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Merangin akan membimbing warga suku anak dalam yang telah menjadi Muslim. Bimbingan itu dilakukan mengingat warga suku anak dalam yang sudah menjadi Muslim masih sangat kesulitan untuk mempelajari syariat Islam dengan baik dan benar. Majelis Ulama Indonesia atau MUI Kabupaten Merangin akan membimbing warga suku anak dalam yang sudah menjadi Muslim. Bimbingan itu dilakukan agar warga SAD yang sudah masuk ke agama Islam dapat konsisten menjalankan syariat Islam dengan baik dan benar. Ketua MUI Kabupaten Merangin Joni Musa mengatakan, saat ini warga SAD yang sudah menjadi Muslim kesulitan untuk mempelajari Islam lebih dalam. Kurangnya pembinaan yang diberikan kepada warga SAD membuat MUI berinisiatif untuk membimbing warga SAD untuk memahami syariat Islam dengan baik dan benar. MUI akan bekerja sama dengan pemerintah daerah dan Kementerian Agama Kabupaten Merangin untuk melakukan bimbingan kepada warga SAD. Jadi kita tentu juga tidak bisa terlepas ya kerjasama dengan pemerintah, kemudian juga dengan Kemenak. Selama ini memang banyak ya anak suku dalam itu yang sudah kita mu'allafkan, tapi memang selama ini agak kurang dalam pembinaan sehingga mereka kembali lagi ke habitat semula. Nah, ini yang menjadi perhatian khusus kita, bagaimana ke depan mereka bisa istiqomah ya, setelah mereka menjadi mu'allaf, mereka istiqomah kemudian disiplin dalam menjalankan ajaran-ajaran Islam tersebut. Kelompok Temenggung Karim menjadi salah satu kelompok SAD yang diperhatikan MUI Kabupaten Merangin. Pada Juli tahun 2020, kelompok SAD ini dibimbing masuk ke agama Islam langsung oleh Joni Musa dan Al-Haris, yang saat itu masih menjabat Bupati Merangin. Tak hanya memperhatikan warga SAD, MUI Kabupaten Merangin juga akan membimbing masyarakat di daerah terpencil yang kesulitan mendapatkan akses pembelajaran Islam. M. Sobar, TVRI Jambi melaporkan. Demikian Jambi hari ini, saudara. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Dan akhirnya saya Anastasia Laga. Dan saya Chandrika Divani bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa.